إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih di pembahasan mausul. Kita sampai di pembahasan isim mausul yaitu ayun. Ya, bait ke 100. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hasbi ayan ghairu ayin yaktafi in yustatal waslun wa illam yustatal fal hasbu nazrun wa abau an yuhtazal. Kita lihat i'rabnya. Wa ba'duhum, ba'du sebagai mubtada, kemudian hum ya ba'du mudhaf, hum mudhaf ilaih. Kemudian a'raba fi'il ya, fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiru wa kembali ke ba'du. Di sebagian orang Arab itu menjadikan ayun ya. Di sini ada maf'ul bihnya dihapus ya. Yaitu maf'ul bihnya ayan. A'raba ayan. Ya. Fa'ilnya mustatir dari mustatir kembali ke ba'du. Mutlaqah sebagai hal dari ayan yang dihapus. Wa fi zal hazfi jar majrur al hazfi badal. Ini muta'alliq dengan yaktafi ya. Kemudian ini mengikuti artinya yaktafi. Ayan ini sebagai maf'ul bih dari yaktafi. Ghairu ini mubtada, yaktafi fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir takdiru kembali ke ghairu. Maka sebagian orang Arab menjadikan ayun itu mu'rab secara mutlak, dan dalam masalah penghapusan sodru silah maka ghairu ayin selain ayun itu mengikuti ayun ya. Apa kaidah-kaidahnya? Mengikuti ayun, tapi ada syarat in yustatal ya. Jika yustatal panjang yaitu silahnya. Nah, ini kita i'rab dulu. In syartiyah yustatal fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Majzum. Kemudian waslun sebagai naibul fa'il dari yustatal. Wa illam yustatal syartiyah juga, ini fi'il mudhari juga. Naibul fa'il kembali ke wasl, silah. Maka jawabnya ada fal hasfu nazrun. Al hasfu mubtada, nazrun khobar. Ini ada terusan baitnya wa abau an yuhtazal, sudah beda tema. Tantikan di sini baitnya. Jadi ini tadi sebagian orang Arab menjadikan ayun itu mu'rab secara mutlak, dan dalam hal penghapusan selain ayun itu seperti ayun jika silahnya panjang. Kalau silahnya pendek maka silahnya tidak panjang, maka penghapusan itu jarang terjadi. Baik, kita lihat sarahnya. Bahasanya sebagian orang Arab itu memu'rabkan ayun secara mutlak ya. Yaitu meskipun dia di ayunnya itu dia apa? Dimudhofkan dan sodru silahnya dihapus. Di pelajaran sebelumnya sudah kita sebutkan kalau ayun itu dimudhofkan ya, kemudian sodru silahnya dihapus, maka dia mabni. Karena ada 4 keadaan, yang 3 mu'rab, 1 mabni. Nah ini di sini ada sebagian, jadi kalau kebanyakan mereka mengatakan kalau ayunnya dimudhofkan
sodrus silah dihapus itu mabni. Tapi ada sebagian yang memu'rabkan meskipun dimudhofkan ayunnya dan dihapus sodrus silah. Sehingga dikatakan yu'jibuni ayuhum qaimun. Ya, ini sebagai fa'ilnya ayu. Nanti kalau dia sebagai maf'ul bih misalnya ra'aitu ayyahum qaimun. Ya, nasab. Padahal secara pendapat jumhur tadi mabni. Ya, tapi di sini ada sebagian yang memu'rabkannya. Jadi ra'aitu ayahum. Ya. Ini mu'rab. Kalau mabni nanti ra'aitu ayuhum. Mabni. Nah, kemudian ini ra'aitu ayahum qaimun ya. Mansub karena maf'ul bih. Wa marartu bi ayihim qaimun. Nah, ini juga bi ayihim qaimun. Saya melewati beberapa pasal dengan yaitu mereka yang salah seorang mereka yang berdiri. Maka ini maksud dari bait wa ba'dum a'raba mutlaqo. Jadi kita ulangi lagi, ayun ada 4 keadaan, maka 3 keadaan mu'rab, 1 keadaan mabni. Nah, ini mayoritasnya seperti ini pendapatnya. Tapi ada pendapat lain atau penerapan yang lain orang Arab itu ayun dia mu'rab secara mutlak. Jadi 4 keadaan tadi semuanya mu'rab tanpa terkecuali enggak ada yang mabni. Itu maksud dari wa ba'duhum a'raba mutlaqo. Kemudian wa fi dzal hadfi ayan wairu ayin yaktafi. Ini tadi dalam hal penghapusan. Maka yang selain ayun itu ya wairu ayin itu yaktafi ayan ya, mengikuti ayun. In yustatal waslun, jika silahnya silahnya panjang. Maka itu nanti kalau silahnya panjang seperti ayun. Ya, penghapusan ya. Kalau kemudian silahnya enggak panjang maka penghapusannya jarang. Ya, jadi musannif mengisyaratkan dengan perkataan fi dzal hazfi bahasanya ada tempat-tempat yang di situ aidnya dibuang ya, aid ke mausul. Dan aid ini bisa marfu, bisa selain marfu. Ya. Kalau dia marfu maka tidak dihapus kecuali jika ya dia itu mubtada dan khobarnya mufrad. Ya. Mubtada khobarnya mufrad. Maka di contoh-contoh sebelumnya sudah pernah kita baca ya, di situ bisa dihapus. Bisa dihapus bisa tidak ya? Contohnya di pelajaran sebelumnya ya. Misalnya disebutkan yu'jibuni ayun qaimun ya. Nah, ini huwanya kan dihapus. Dihapus. Ini sebenarnya dia mubtada kan? Huwa qaimun. Nah, ini kalau selain selain yang silahnya tadi sodrus silahnya sebagai mubtada dan khobarnya mufrad, maka tidak boleh dihapus. Di aid yang marfu ya. Ini bahas yang aid yang marfu. Kalau yang marfu tidak dihapus kecuali yaitu jika dia mubtada dan khobarnya mufrad ya. Khobarnya mufrad. Sebagaimana di contoh tadi ya, itu sudah kita tulis di temuan sebelumnya. Contohnya yang di yu'jibuni ayuhum qaimun. Nah, yu'jibuni ayuhum qaimun. Nah, ini huwanya enggak ada ya, dihapus. Ini di sini kan ada sodrus silah, huwa, aid,
Nah, khobarnya mufrad, bisa dihapus. Bisa dihapus. Dia marfu ya, sebagai mubtada. Nah, maka kalau tidak seperti itu, tidak boleh dihapus. Misalnya kita tuliskan contoh di Ibnu Aqil. Ja'ani alladzani qoma. Aslinya kan gini ya. Nah, alladzani qoma. Atau alladzani misalnya duriba. Duriba. Lihat di sini, ini kan alif isnain, semuanya akan kembali ke mausul aladzi. Ini juga ke mausul aladzi. Kalau di sini kan aladzani, kembali ke sini. Nah, ini fi mahli raf'in karena sebagai fa'il. Ini fi mahli raf'in yang ini sebagai fa'il ya. Qoma alif isnain sebagai dia dhamir baris ya. Fi mahli raf'in fa'il. Kalau ini duriba naibul fa'il. Nah, ini kalau seperti ini dia rofa ya, tidak boleh dihapus aidnya. Nggak boleh dikatakan di sini misalnya koma, alifnya hilang, kemudian duriba, alifnya hilang, ini salah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tadi kalau aidnya itu aid itu yang kembali ya. Aid itu di dalam silah kembali ke mausul, sudah pernah kita sampaikan. Nah, ini kalau marfu aidnya tidak bisa dihapus. Kalau aidnya marfu, contohnya ini ya, fi mahli raf'in tidak bisa dihapus kecuali kalau dia jadi mubtada dan khobarnya mufrad. Contohnya ini. Nah, dan sudah pernah kita baca di pertemuan sebelumnya, siapa? Bisa dihapus, huanya dihapus nih, jadi mubtada. Jadi harus harus dinampakkan. Kemudian kalau mubtada bisa ya, misalnya dia aidnya sudah mubtada, mausulnya ayun, maka bisa ya, meskipun yaitu apa, silahnya tidak panjang ya. Contohnya ini. Nah, kalau sekarang selain ayun ya, selain ayun, maka lihat ini sini. Wa fi dzal hadfi, yaitu dalam masalah penghapusan aid, ghairu ayin, selain ayun, yaktafi mengikuti ayan, sama dengan ayan dengan syarat jika silahnya panjang ya, dihapus bisa. Kalau silahnya pendek, wailam yustatol fal hazbu nazrun, maka kalau silahnya pendek maka nanti jarang penghapusan, kata Ibnu Malik. Nah, tapi ini kalau selain ayun harus ada ini, bisa dihapus kalau silahnya panjang. Nah, kalau ayun silahnya pendek, wa qaimun. Nah, dihapus satu dari kalimatnya, bagian kalimat ini sebagai mubtada'nya, tinggal satu, ini pendek silahnya. Boleh kalau ayun. Jadi kalau ayun itu boleh dihapus meskipun silahnya apa? Pendek. Nah, kalau selain ayun disyaratkan harus apa? Panjang silahnya. Contoh kita tuliskan contoh yang silahnya panjang. Contoh silahnya apa? Panjang. Ja'a yang pakai selain ayun ya.
Ja'a alladzi telah datang yang wa doribun zaidan ya. Ini silahnya kita bukan ayun ya, selain ayun yaitu alladzi. Maka kalau selain ayun ya, wairu ayun ini masalah penghapusan mengikuti ayun dengan syarat silahnya panjang. Nah, ini silahnya panjang. Contoh silah panjang seperti ini. Wa doribun zaidan. Jadi kalau diambil satu, ini masih tersisa dua kata. Nah, maka kalau seperti ini boleh nanti kita hapus huanya menjadi ja'aladzi doribun zaidan. Boleh dihapus, boleh, karena silahnya panjang. Nah, kalau nanti silahnya pendek, maka jarang dihapus. Ya. Menurut Ibnu Malik, nazrun jarang. Misalnya apa? Misalnya kalau yang pendek ya, kita tuliskan. Ini silahnya panjang, huwa doribun zaidan. Kalau silahnya pendek, misalnya di sini ya, kita tulis ja'a alladzi huwa qaimun. Ini silahnya pendek, cuman dua kata. Ini kalau kita buang huanya, ini sodru silahnya dan di aid kan masalah pembahasan pembuangan aid. Maka nanti menjadi ja'aladzi qaimun. Nah, ini enggak boleh. Karena apa? Silahnya pendek. Illam yustatal fal hadfu nazrun. Nah, beda halnya dengan ayun tadi. Kita ulangi lagi ya. Kalau ayun boleh dihapus meskipun silahnya pendek. Silahnya kan huwa qaim, silahnya huwa qaim. Kalau ayun boleh dihapus. Sodru silahnya aidnya huwa, sehingga yu'jibuni ayuhum qaimun. Kalau selain ayun, ghairu ain, ja'aladzi wa qaimun dihapus menjadi ja'aladzi qaimun tidak boleh. Nah, karena apa? Silahnya tidak panjang. Sehingga dihapus, kalau dihapus hanya tersisa apa? Satu kata saja. Tapi di Ibnu Aqil disebutkan ulama Kufah malah membolehkan. Ya, secara kiasi. Baik, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Nah, kita ulangi secara garis besar apa? Bahwasanya poin pertama, sebagian orang Arab ya sedikit itu menjadikan ayun mutlak mu'rab, ya, nggak ada mabninya. Kemudian masalah penghapusan aid, ya, tadi sudah kita sebutkan kalau selain ayun itu sama dengan ayun dengan syarat silahnya panjang. Nah, kalau silahnya pendek maka tidak dihapus. Penghapusannya nazrun jarang. Kalau ayun bebas, silahnya panjang pendek boleh dihapus aid yang marfu. Dan aid yang marfu itu yang dihapus hanya yang dia jika menjadi mubtada. Ya. Maka bisa dihapus. Huwa jadi mubtada ya. Huwa mubtada qaimun khobar. Kalau tidak menjadi mubtada ya, kita ulangi lagi nih. Jadi fa'il, naibul fa'il tidak boleh dihapus. Ya, ini poin-poin pembahasan yang kita baca pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.